Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Septrianti, NIM 2019-143510 dari kelas 3M PGSD Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik berbentuk fisik ataupun alat lunak. Pengertian media pembelajaran menurut para ahli, menurut Latuheru, media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat, guna, dan berdaya. Menurut H. Malik tahun 1994, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa. Jadi, media pembelajaran adalah alat, bahan, atau segala sumber yang digunakan guru untuk menyampaikan materi-materi kepada siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Fungsi media pembelajaran menurut Atensi adalah menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada isi materi pelajaran. Sedangkan menurut fungsi afektif adalah kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca, misalnya teks bergambar. Fungsi menurut kognitif mempermudah memahami dan mengingat informasi. Fungsi kompensatoris mengakomodasi atau membantu siswa yang lemah dan lambat menerima pelajaran yang disajikan secara verbal atau teks. Sedangkan fungsi media pembelajaran secara umum yaitu untuk menarik perhatian siswa, memperjelas penyampaian pesan, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya, menghindari kesalahan tafsir, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa, serta untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Media pembelajaran juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, media cetak, media audio, media audiovisual, media interaktif, e-learning, serta media realia. Media cetak adalah media yang berasal dari teks, gambar, serta ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampai informasi belajar. Media cetak terbagi ke dalam 3 golongan, yakni media cetak lepas seperti buku, modul, majalah, gambar, media cetak dipajang seperti poster, peta, dan media cetak proyeksikan seperti OHP atau slide proyektor. Media yang kedua yaitu media audio. Media audio adalah media berbasis suara, bunyi-bunyian, dan kesan nonverbal. Media belajar ini cocok untuk siswa bertipe auditory. Contoh media audio diantaranya yaitu radio, CD DVD player, MP3, game interaktif, dan lainnya. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual, media yang menayangkan gambar dan audio dalam waktu bersamaan. Media ini adalah media yang dapat didengar sekaligus dilihat. Yang keempat adalah multimedia interaktif, yaitu media pembelajaran berbasis multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna sehingga alat dapat memberi respon dan ada hubungan timbul balik antara alat dan pengguna. Media selanjutnya yaitu e-learning. E-learning adalah media pembelajaran berbasis elektronik yang memanfaatkan komputer yang terhubung dengan jaringan komputer atau jaringan internet. Media selanjutnya yaitu media realia. Pada media ini, alat atau benda yang terdapat dalam kehidupan nyata. Umumnya benda ini adalah benda alam yang dapat ditemukan di sekitar tempat belajar atau dalam kehidupan sehari-hari, seperti tumbuhan, berbatu-batuan, pohonan, dan lain sebagainya. Media pembelajaran juga memiliki beberapa manfaat. Menurut para ahli, manfaat media pembelajaran yaitu penyeragaman penyampaian materi pelajaran, proses belajar mengajar,
menjadi lebih menarik, efisiensi waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar para murid, memungkinkan kegiatan mengajar yang fleksibel atau dapat lakukan di mana saja, menumbuhkan sikap positif siswa. Sedangkan menurut guru, manfaat media pembelajaran yaitu memudahkan guru dalam menjelaskan materi yang rumit. Metode pembelajaran digunakan bisa lebih bervariasi. Efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Sedangkan bagi siswa, manfaat media pembelajaran yaitu bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti, kualitas belajar siswa meningkat, proses belajar dapat dilakukan mana saja, mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak, membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. Media pembelajaran juga mempunyai karakteristik. Karakteristik tersebut dikelompokkan disesuaikan dengan jenis dan juga penggunaannya dalam proses kelas belajar mengajar. Pada media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dan di dalamnya terdapat unsur-unsur berupa bentuk, garis, tekstur, dan lain sebagainya. Media audio adalah media yang hanya dapat didengar. Media audiovisual adalah media kombinasi audio dan visual. Ia dapat menampilkan unsur verbal dan juga suara. Multimedia adalah media yang merangsang semua indera dalam suatu kegiatan belajar. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Dalam menggunakan media pembelajaran, guru harus memastikan bahwa media yang dipilih sesuai dengan kebutuhan tujuan pelajaran. Menurut Hernawan, setidaknya ada 3 hal yang perlu dijadikan pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran, di antaranya tujuan pemilihan media, karakteristik media, dan alternatif media pembelajaran yang dipilih. Berikut adalah contoh media pembelajaran. Contoh media pembelajaran cetak seperti buku, gambar, panel, clipping, koran, dan lain-lain. Contoh media pembelajaran audiovisual, video, podcast, siaran radio, dan lain-lain. Dan contoh multimedia interaktif yaitu game, aplikasi pembelajaran berbasis Android, dan lain-lain. Menurut pendapat saya, media pembelajaran yang cocok untuk RPP yang telah saya buat pada video sebelumnya yaitu kita menggunakan media audiovisual, karena pada media audiovisual kita dapat melihat serta mendengar gerakan dan nyanyian yang ingin ditirukan oleh siswa tersebut. Dan juga agar siswa tidak bosan dalam proses belajar mengajar, kita harus mengajak siswa tersebut untuk bermain sambil belajar. Baiklah, sekian pembahasan mengenai media pembelajaran dari saya. Maaf jika ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.